Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama channel Erlangga Production. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara pembuat variogram model. Pada tutorial sebelumnya atau di video sebelumnya, yaitu di part 5, kita sudah membahas mengenai cara membuat OR body atau batas OR, yaitu top OR dan bottom OR. Nah, kemudian hasil dari pembuatan top OR dan bottom OR itu nanti digunakan untuk menghitung cadangan menggunakan estimasi inverse distance ya, IDW ya. Adapun ini yang untuk variogram model ini nanti digunakan untuk metode estimasi cadangan menggunakan metode ordinary rigging. Baiklah, kita mulai ya teman-teman ya. Pertama kita buka dulu surpaknya. Oke, kita buka surpaknya. Habis itu kita koneksikan dulu foldernya ya. Kita kemarin ada di database. Latihan surpak. Bentar, saya agak lupa datanya di mana ya. Latihan surpak. Ya, kita koneksikan dulu foldernya. Kita di database ya. Search directory seperti biasa. Kemudian pertama teman-teman aktifkan dulu ya, di running dulu di databoardnya, yaitu di lat_1 ddb ini ya. Kita open. Nah, maka akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu kita mulai tutorialnya. Jadi yang pertama kita buat cara membuat variogram model, yaitu kita klik menu database ya. Kemudian dari database kita masuk ke analisis. Kemudian kita pilih variogram modeling windows atau window. Oke. Kemudian pilih di sini file, kemudian new variogram map ya. Oke, di sini muncul kotak dialog teman-teman. Ada basic, ada advance. Nah, kita di basicnya dulu. Ini teman-teman location panggil ini ya, composite OR ya. Composite OR yang sudah kita buat di episode sebelumnya. Composite OR. Oke ya. Sudah, kemudian nah di ID ring ini jangan diubah-ubah ya teman-teman ya. Apabila di sini sudah terisi 0, ini jangan di apa-apain ya. Sudah biarkan saja. Kemudian string ringnya ini 2,3 ya. Kita kan tadi string komposit kan, kalau teman-teman masih ingat itu kita pakai string 2 dan 3 ya. 2,3 jadi. Kemudian plane depth-nya 0, nolkan saja. Kemudian deep direction-nya 0 juga. Kemudian number of variogram biarkan. Oh, di sini ntar kita buat 10 ya. Kita buat 10 ya teman-teman ya. Nah, ini angular increment ini maksudnya jarak ya teman-teman. Jaraknya nanti per 10 meter bisa atau 20 meter. Kalau 10 meter kan berarti 36. Kalau selain 10 meter misalkan 16, berarti 22,5 meter ya. Kita buat yang 10 per 10 meter aja. Jadi di sini 36. Kemudian spread limitnya kita tulis 10 gitu ya. Oke, spreadnya kita pilih 10. Kemudian spread limitnya 20. Kemudian lagnya kita 1.
maksimum distance-nya 100 ini maksudnya jarak ya, jarak antar bor. Kalau ini kan jarak antar bor yang digunakan di data ini kan 50 meter ya, jarak antar bornya. Maka supaya jarak antar bor itu saling cover, maka di sini maksimum distance-nya dibuat 100 ya. Kalau maksimum distance-nya dibuat 50, maka titik A dan B saja, karena jaraknya kan 50 ya. Jarak antar bor sebenarnya kan 50. Kalau di sini kita buat 50, maka perhitungannya nanti hanya mengcover 2 titik bor saja, misalkan titik bor A dan B saja. Adapun kalau kita buat di sini 100, maka akan saling mengcover satu sama lain. Misalkan dari titik bor A, B, dan C itu saling mengcover karena jarak dia kan 50 meter per lubang bor begitu ya. Kalau nanti mau cover banyak ya berarti diperbesar aja, misalkan 150, maka dia akan mengcover 4 titik bor sekaligus begitu ya. Oke, kita buat 100 saja ya, karena kan jaraknya 50. Nanti kalau terlalu besar malah terlalu berat ya. Kemudian output reportnya kita namakan terserah lah ya, terserah teman-teman nanti namakan apa. Ini saya namakan tes saja. Kemudian formatnya biarkan. Kemudian kita masuk ke advance. Nah, di advance ini kita buat ini 1, kemudian maksimumnya 60. Nah, kemudian incrementnya 0,2 ya, 0,2 begitu ya. Increment ini nanti untuk narik lagnya ya, di kelipatan 0,2, 0,4 begitu ya. Nanti kita tahu kalau sudah masuk ke variogram modelnya. Kemudian sudah semua oke. Nah, tinggal kita apply ya. Basicnya sudah, composite or maksimum oke, sudah terisi semua. Oke, kita sudah selesai. Habis itu kita apply, maka akan muncul grafik ya nanti. Nah, ini dia teman-teman grafiknya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada variansi jarak yang warna hijau. Kemudian ini ada jarak normalnya. Nah, ini yang hitam naik turun ini jarak normal. Adapun yang garis hijau ini variansi jarak ya. Oke. Adapun di sini ini gamma. Gamma ini gamma nikel ya, nikel. Nilainya beda-beda nih teman-teman. Gamma batubara beda lagi, gamanya nikel beda lagi. Gamanya nikel di satu tempat dengan tempat lain tuh bisa jadi berbeda ya. Nanti kalau gamma ini nanti lebih detailnya bisa nanyanya ke geologis yang tahu biasanya. Jadi yang ngeplan ini tinggal nanya ke geologis, nanti angka-angka termasuk gamma ini nanya ke geologis gitu ya. Oh iya, sebelumnya kita cek dulu arah ininya ya, arah apa namanya, arah kemiringannya ya. Caranya gini teman-teman, kita ringin dulu voltage bornya. Setelah itu kita lihat di sini, cek bearingnya ya, bearingnya dicek dulu. Nah, ini ya, sini ke sini. Nah, ini teman-teman 92,4. Nah, ini dia, ini bearingnya ya. Nanti kita gunakan itu bearingnya. Oke, kita reset grafik dulu. Setelah itu kita kembali lagi ke variogram modelnya. Ke variogram model. Nah, ini kan ada 0 sampai 10, 020, 030, 040 sampai 170 ya. Nah, di sini kita buat sampai yang ke 90 saja. Jadi di sini ya. Nah, nanti ya ini angka-angka ini yang ngeplan geologis ya. Jadi kita nanya berapa ini 0, sampai berapa, 0 sampai 100 kah, atau 50 kah, atau 90 kah. Jadi biasanya 90 ya. Kita buat 90. Kemudian distandarkan grafiknya. Nah, caranya dengan tarik lagnya ini ya.
Nah, leg yang kita buat 0,2 tadi, nah, yang kita buat tadi ya, legnya ya 0,2 nya. Di sini kelipatannya yang 0,2 tadi kita buat. Nah, ini kita buat, ini standarkan grafiknya ya teman-teman ya. Jadi standarnya itu kita nanti buat supaya garis normalnya ini saling berhenti dengan garis variansinya. Caranya begini teman-teman, kita tarik legnya ya. Nah, ini kan kelipatannya naik 0,2 ya, karena kita buat tadi di advance nya tadi 0,2 begitu ya. Nah, kita tarik seperti ini teman-teman, sampai dia berhimpit di titik 0,9, dia berhimpit ya di garis hijau nih, garis hitam nih, dia sejajar saling berhimpit. Kita tarik, nah begitu ya teman-teman ya, nggak harus sejajar banget, tapi usahakan sejajar mungkin ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Oh enggak, nah inilah ya. Kemudian kita ke variogram model. Oke, habis itu kita ke variogram model ya. Cara variogram, kemudian model, nanti akan muncul garis merah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman atur ya. Jadi di sini gamanya kita mau berapa gitu ya. Kalau angka pastinya nanti nanya ke geologis ya. Berapa angka gamma nikelnya. Kalau batu bara beda lagi. Mungkin batu bara bisa 0,4 sampai 1 ya. Kalau nikel kita buat 1 ya. Tapi sebenarnya nggak tahu sih ini berapa ya pastinya. Nanti lebih tepatnya nanya ke geologis ya. Nah, ini paskan 1, 0,1 ya, 0,10 sama aja. Nah, kemudian di sini harus ini ya, berhimpit ya antara garis merah dengan garis hitam ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Nah, kita paskan, tarik gamanya. Nah, di sini ada nugget, ring, seal begitu ya. Ini nugget, seal, ring. Nah, ini berubah-ubah teman-teman. Kalau kita tarik. Nah, ini kan misal kita tarik seperti ini berubah ya. Nah, kita tarik di sini sampai dia berhimpit dengan garis hitam gitu ya. Setelah itu kita lihat sealnya, seal, ring, nugget. Nah, ini teman-teman variogram model ya. Ini nanti fungsinya ya untuk buat estimasi cadangannya ya. Untuk metode variogram model ini tampilannya yang jadi berubah-ubah seperti ini teman-teman. Kalau di IDW kan mudah ya angkanya, itu berdasarkan angka kelipatan ya, misalkan kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, misalkan kalau kelipatan 2 ya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Adapun kalau kelipatan 3 ya misalkan 3, 6, 9 dan seterusnya begitu ya. Adapun di variogram model itu berbeda ya. Ya ini menggunakan angka ini, angka-angka nugget, seal, ring begitu ya. Jadi penyebarannya tidak tentu ya, seperti pada gambar di pojok bawah ini. Kalau teman-teman lihat itu seperti eh, gambar globe ya atau atlas. Oke, setelah itu kita save teman-teman. Kita save. Kemudian variogram model. Nah, kita kasih nama di sini ya. Kita kasih nama VGM 90. Oke. Dan kita apply. Nanti muncul di navigator. Udah ya. Coba kita cari. Udah nggak? Di refresh dulu ya teman. Kita refresh dulu. Nah ya. Udah.
Tidak bisa ya. Mana tadi jauh foldernya? Dan ini serupa. Oke. VGM 90 belum muncul ya. Oke, kita refresh dulu ya teman-teman supaya muncul ya. Jadi kita klik kanan di database, kemudian kita refresh. Nah, maka akan muncul seperti ini teman. VGM 90. Oke. Nah, kemudian kita kumpulkan dulu di folder ini ya. Buat folder blok model ya. Untuk kita gunakan di tutorial selanjutnya ya. Jadi kita nanti nggak perlu menyiapkan lagi. Nah, di sini teman, saya sudah buat ya blok ini, folder blok modelnya ini. Nah, teman-teman nanti perhatikan apa-apa saja yang perlu di ini ya. Blok model. Oke, jadi ini teman-teman, kita buat folder baru ya. Kita buat folder baru dulu di ini. Kita kumpulkan file-file yang kita perlukan ya. Kita copy terus pastekan di sini ya teman-teman. Caranya buat foldernya kita tinggal diklik kanan di new folder. Nah, begitu ya. Ya, kalian ketik misalkan folder apa begitu ya. Nah, terserah teman-teman mau namain apa. Jadi saya di sini namain blok model 2 ya. Karena blok model sudah ada, saya buat lagi jadi blok model 2 ya. Nah, ini file-filenya teman-teman. Silakan teman-teman kopikan yang teman-teman buat sebelumnya. Bottom OR DTM, bottom OR STR, composite bedrock, composite OR, composite west, top OR, top DTM, top OR STR, dan topovic DTM, topovic STR, kemudian variogram model yang kita buat tadi. Nah, nanti ini file-file ini yang kita gunakan untuk menghitung volumenya nanti menggunakan ordinary rigging maupun inverse system gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti tutorialnya selanjutnya kita hitung volume dari cadangan yang sudah kita siapkan di server Surpak ini. Mungkin itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang tidak jelas. Silakan jika ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar, atau mungkin teman-teman mau kritisi ada yang salah dari penyampaian saya, silakan sampaikan saja di kolom komentar. Demikian untuk video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.